Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa huna yusaru su'alun hawla al-mashhuri baina ba'd al-ulama'i bi syani' jami' al-Qur'ani ba'da 'asr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat sebuah pertanyaan tentang seputar yang masyhur yang telah dikenal di antara sebagian ulama terkait dengan pengumpulan Al-Quran Al-Karim pada masa setelah Rasulullah wafat. Artinya tadi dijelaskan bahwa Rasulullah telah menghimpun Al-Quran di masa hayat beliau, tapi hadis di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dihimpun oleh Imam Ali atas perintah Rasul. Ini bagaimana? Wa fil jawabi naqul, menjawab soal tersebut kami katakan, innama ruwiya bi sya'ni jam'il qur'ani ala yadil imam Ali alaihi salam ba'da asr rasuli lam yakun jam'an lil qur'ani wahdahu. Bahwa sesuatu atau riwayat mengenai dikumpulkannya Al-Quran oleh Imam Ali alaihissalam setelah masa Rasulullah, setelah wafat Rasulullah, lam yakun jam'an lil Qur'ani wahdahu. Itu bukan sekedar, bukan hanya menghimpun ayat-ayat Al-Quran saja, bal huwa majmu'atun tatadammanul Qur'ana wa tafsirahu wa asbab nuzulil ayati وما شابه ذلك مما يحتاجه الفرد لفهم كلام الله العزيز. Bahkan hal itu, yaitu yang dihimpun dan dikumpulkan atau yang dilakukan oleh Imam Ali alaihissalam adalah seperangkat atau sekelompok kumpulan yang meliputi Al-Quran dan juga tafsirnya, tafsir Al-Quran, dan juga asbab nuzul ayat-ayat dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk memahami kalamullah al-aziz. Artinya yang dihimpun oleh Imam Ali itu bukan sekedar menghimpun ayat-ayat Al-Quran saja, tapi juga beliau menghimpun apa-apa yang beliau catat dari Rasulullah, yang berupa tafsir Al-Quran, kemudian sebab-sebab turunnya, dan bahkan dikatakan dalam hadis yang lain termasuk juga ta'wilnya. Begitu. Jadi setelah wafat Rasulullah, yang Imam Ali laksanakan adalah menghimpun Al-Quran, ayat-ayatnya, tafsirnya, sebab nuzulnya, bahkan juga ta'wil dan lain sebagainya. Kama yu'akkidu hadis as-saqalain al-marwi fil masadir asy-syi'iyyah was-sunniyah حيث أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوديعته كتاب الله وعطرته أن القرآن كان قد جمع في مجموعة واحدة في عصر رسول الأعظم. Sebagaimana juga telah dikokohkan dan ditopang hal di atas, yaitu bahwa Al-Quran telah dihimpun pada masa Rasulullah dengan tertib seperti yang kita lihat sekarang, dikokohkan oleh hadis Saqalain, yang hadis ini secara mutawatir diriwayatkan di dalam referensi ahli sunnah dan juga syiah, di mana di sana Rasulullah SAW berwasiat kepada umatnya tentang dua hal yang beliau tinggalkan, yaitu kitab Allah wa atratihi, kitab Allah Al-Quran, dan keluarga beliau yang suci, yang keluarga bil ma'anal akhas, bukan keluarga bil ma'anal a'am, tapi keluarga Ahlul Bait bil ma'anal akhas. Andal Qur'ana kana qajmi'a fi majmu'atin wahidatin fi 'ashr Rasulil A'zam. Al-Quran telah dihimpun, telah dirangkum, telah dikumpulkan dalam suatu kumpulan pada masa hayat beliau, hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi telah jelas bagi kita bahwa Al-Quran itu bukan dikatakan masih berantakan, belum dihimpun sampai Rasulullah wafat.
Tapi yang jelas bahwa Al-Quran telah dihimpun sejak masa hayat Rasulullah. Buktinya ada hadis lain dan ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan hal itu. Karena tidak mungkin Rasulullah meninggalkan dua perkara, kitabullah dan keluarganya yang suci, yang khusus, kalau belum dihimpun, kalau masih berantakan. Kemudian kita masuk kepada surat Al-Fatihah pada halaman 10 dari kitab Mukhtasar Al-Amthal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini surah Al-Fatihah. Kalau bisa antum perhatikan terjemahannya di kitab atau di buku terjemahan Al-Quran agar bisa memahami maknanya ayat per ayat. Adapun tafsirannya sesuai dengan kitab yang kita baca ini, beliau mengatakan, Ayatullah Makarim mengatakan dan menulis, Da'abatil umamu wasyu'ubu ala an tabda'a kulla amalin muhimmin zi qimatin bismi kabirin min rijaliha. Bahwa kebiasaan umat-umat dan bangsa-bangsa itu, mereka telah terbiasa memulai setiap amal perbuatan mereka, memulai setiap pekerjaan mereka zi qimatin, amal perbuatan yang penting, yang punya nilai tinggi, ini perbuatan yang besar. Bismi kabirin min rijaliha, mereka menggunakan atau bertawasul dengan nama seorang pembesar, seorang tokoh, seorang pahlawan di antara orang-orang besar mereka. Ay anna ashabal muassasati yabda'una al-amala bismi tilka syakhsiyati. Artinya bahwa para pemilik yayasan, para pemilik lembaga, ya, kantor-kantor dan proyek-proyek besar, mereka memulai pekerjaannya itu dengan menyebut nama seorang yang mereka tokohkan, seorang pembesar. Mereka mulai bekerja atau membuat sesuatu atas nama tokoh yang mereka agungkan. Walakin alaysa min al-afdali ay yabda al-amala fi utruhatin urida laha al-baqa wal khulud bismi wujudin khalidin qa'iman la ya'tadihi al-fana. Bukankah lebih afdal, lebih utama dan lebih baik kalau sekiranya mereka memulai pekerjaannya itu yang mereka inginkan agar tetap kekal, langgeng, abadi, ya, kuat, awet, mereka mulai dengan nama yang mewujud, nama zat yang kekal, yang berdiri sendiri, yang tidak akan mengalami kefanaan. Fasifatul khuludi wal abadiyati yakhtassu biha Allah Ta'ala min baini sa'iril mewujudat. Sesungguhnya sifat khulud, sifat kekekalan dan keabadian itu khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wujud-wujud yang lain tidak memiliki sifat khulud dan abadiyah, tidak memiliki sifat kekekalan. Wa min huna yanbaghi ay yabda'a kulla syai'in bismihi wa tahta dhillihi wa bil istimdad minhu, walidzalika kanat al-basmalatu awwal ayatin fil Qur'anil Karim. Dari sinilah maka selayaknya setiap orang itu agar memulai pekerjaannya, pekerjaan apapun, memulai segala sesuatu dengan menyebut namanya, nama Allah, dan di dalam bimbingannya, dan dengan mohon bantuan kepadanya. Oleh karena itulah maka Bismillah merupakan awal atau ayat yang pertama dalam Al-Quran Al-Karim.